Kita sudah tiba di Mika pasal yang kelima, dan tentu saja kita akan menggalinya bersama-sama di program Bible Everyday. Judul perikop di pasal yang kelima ini adalah Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Dan ini merupakan nubuatan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Mesias, Raja di atas segala raja. Dan lihat bagaimana konsistennya sebuah nubuatan yang disampaikan oleh firman Tuhan dan benar-benar terjadi, digenapi sekalipun ratusan tahun setelahnya. Kalau kita membaca ayat yang pertama dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jelas sekali ini merupakan nubuatan tentang kehadiran Sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh umat Israel. Saya ingin mengajak Anda coba menggali tentang pemilihan Bethlehem. Sebelumnya, kita semuanya tahu bahwa menjadi kecil itu tidak menyenangkan. Menjadi kecil biasanya akan diabaikan. Orang akan memilih yang besar daripada yang kecil. Orang akan memilih bagian yang besar daripada yang kecil. Orang akan memperhatikan yang besar daripada yang kecil. Jadi kalau yang kecil saja tidak diperhatikan, apalagi yang terkecil. Bethlehem adalah yang terkecil, bukan hanya kecil. Seperti halnya yang kita jumpai, kota besar itu akan selalu diperhatikan. Maka tidak heran kota besar akan cepat maju dibandingkan dengan kota yang kecil. Apalagi dibandingkan dengan kota yang terkecil. Jadi Bethlehem sama sekali tidak ada dalam perhitungan para penguasa pada waktu itu. Bethlehem jelas dilupakan, jelas diabaikan, karena tempat ini, kota ini, atau lebih tepatnya bisa disebut desa ini adalah desa yang terkecil. Tidak ada gunanya memperhatikan sesuatu yang kecil ini. Namun yang menarik adalah yang dilupakan manusia justru diperhatikan Tuhan. Yang dibuang oleh manusia, tapi justru dipilih oleh Allah. Menarik sekali bahwa Yesus tidak lahir di Yerusalem. Yesus Sang Mesias, Raja di atas segala raja, justru lahir di sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem. Meski kecil, tetapi ketika Mesias ada di sana, lahir di sana, gaungnya begitu jauh terdengar. Bahkan orang Majus yang berada di negeri timur pun akhirnya bisa mengunjungi Bethlehem, kota terkecil ini. Apa makna yang bisa kita pelajari dari pasal yang kelima kitab Mika ini? Sesuatu yang kecil bukan berarti tidak punya harapan. Sesuatu yang kecil selama ada rencana Tuhan di dalamnya, Tuhan bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang besar. Bahkan kadangkala sesuatu yang kecil, sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang dipinggirkan, itu bisa dipakai Allah, bisa dipilih Allah. Daud kecil dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang memiliki perawakan besar. Bahkan kakak-kakaknya lebih cocok untuk menjadi Raja Israel. Namun yang menarik, Tuhan memilih Daud dan bukan kakak-kakak Daud. Tuhan memilih Bethlehem dan bukan Yerusalem. Maka kabar baik ini buat kita semuanya. Jangan pernah merasa diri kita kecil, sepele, dan akhirnya kita merasa bahwa kita tidak mungkin bisa menjadi sesuatu. Yang terpenting adalah apakah ada Tuhan di dalamnya. Apakah ada Tuhan di dalam hidup kita? Kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, kecil tapi punya potensi untuk bertumbuh dan menjadi besar. Kita boleh kecil, tetapi kalau ada Tuhan, itu ibarat benih yang punya potensi pertumbuhan. Kecil tapi punya pengharapan. Jangan lihat keadaan kita sekarang. Jangan lihat situasi dan kondisi yang mungkin hari ini sedang menimpa kita. Tapi lihatlah, kalau Tuhan bersama dengan kita,
perkara-perkara besar akan terjadi. Sebagaimana Tuhan bisa mengubah Bethlehem yang terkecil menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang besar, sesuatu yang bahkan dicari orang. Demikian pula Tuhan bisa memakai hidup kita semuanya. Tuhan berkati.